السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Kisah perseteruan antara Ali dan Aisyah yang menelan 10.000 korban jiwa. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mulai berbeda pendapat, terlebih pasca terbunuhnya Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Pasca terbunuhnya Utsman, umat Islam dari segi politik terpecah dan tidak lagi berada dalam satu suara. Sebagian menyuarakan untuk terus mengusut tuntas siapa pembunuh Utsman bin Affan, termasuk salah satunya Ali. Hanya saja kala itu masyarakat Madinah menuntut agar ada satu orang yang dijadikan pemimpin dan Ali ditunjuk untuk dibayat. Ali pun akhirnya terpaksa memenuhi permintaan tersebut. Di sisi lain, Aisyah memandang bahwa semestinya pengangkatan pemimpin dilakukan di masa tenang dan damai, bukan pada masa konflik dikala umat Islam sedang mengusut pembunuh Utsman. Kian hari kondisi makin memanas hingga puncaknya terjadi peristiwa besar yaitu Perang Jamal. Ada dua kelompok besar dari kaum muslimin yang berhadapan, yaitu kelompok Ali dan kelompok Aisyah, Talhah dan Zubair, di mana Aisyah mengendarai unta yang diberi nama Askar. Pada hari di mana 10.000 orang terbunuh, Ali dan Aisyah sama-sama tidak menghendaki peperangan itu terjadi. Dikala Talhah terbunuh, Ali mengucap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, aku benci melihat suku Quraisy terbunuh." Tidak hanya Talhah, sahabat yang cukup dekat dengan Nabi, yaitu Zubair akhirnya pun gugur. Tatkala Ali mendengarnya, ia berkata, "Berilah kabar gembira pada pembunuh Zubair, bahwa pembunuhnya akan masuk neraka." Abdurrahman Al-Maqdisi, Etarith Al-Emyutabar fi Anbak min Ghabar, Suriah, Darun Nawadir, 2011, Jilid pertama, hal 266. Pada saat peperangan berlangsung, Aisyah turun ke medan peperangan dengan menaiki untanya. Sebagaimana prajurit pada umumnya, Aisyah juga menjadi sasaran agar untanya dipanah supaya tumbang. Ketika mengetahui hal ini, Ali memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar untuk membuat pelindung supaya Aisyah tidak terkena panah. Faktanya, ketika Aisyah ingin meninggalkan Basrah pasca perang berakhir, Ali membekali seluruh kebutuhan dan barang bawaan. Ali memilih 40 perempuan warga Basrah untuk menemani Aisyah kembali. Saat Aisyah keluar, orang-orang pun berkumpul di sekelilingnya. Aisyah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Aisyah berkata, "Wahai anakku, tidak boleh ada yang saling mencaci di antara kita. Demi Allah, dahulu kala antara aku dan Ali tidak ada apa-apa kecuali sebagaimana yang terjadi antara seorang wanita dengan ibu mertuanya, dan Ali menurutku adalah yang terbaik. Demi Allah, tidak ada apapun antara saya dan Aisyah melainkan sebagaimana disinggung oleh beliau tadi. Beliau adalah istri Nabi kalian semua di dunia dan akhirat." Balas Ali ketika Aisyah mengucap kalimat perpisahan pada warga Basrah. Lebih lanjut lagi Ibnul Atsir dalam Al-Kamil fi Tarikh Jilid kedua halaman 614 menceritakan dua orang yang dihukum oleh Ali ketika mengolok-olok Aisyah yang sedang singgah di salah satu rumah di Basrah. Dua orang tersebut adalah adik kakak, Ajlan bin Abdullah dan Sa'id bin Abdullah. Selama Ali menjabat sebagai khalifah, Aisyah tidak pernah sama sekali menentang kepemimpinan Ali, atau bahkan memprovokasi orang-orang untuk memakzulkannya. Aisyah hanya mengutuk keputusan Ali yang tidak mengusut kasus pembunuhan Utsman dan menangguhkan hukum pidana pada orang-orang yang terlibat. Meskipun begitu, sesungguhnya sikap Ali bukan ingin menunda, namun menunggu kasus tersebut jelas gambarannya. Ujar Umar bin Syabah, sejarawan abad ketiga Hijriah yang dikutip Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala Jilid ke-12, hal 369. Beberapa catatan sejarah di atas menampilkan bahwa Aisyah dan Ali
Meski berbeda pandangan akan tetapi keduanya saling menghormati satu sama lain, tidak saling menghina, mencela dan merendahkan. Ali dan Aisyah sama-sama menjadi penenang umat dan tidak memprovokasi mereka untuk saling berperang dan bermusuhan. Bahkan keduanya saling menjaga objektivitas keilmuan yang mana ia merupakan warisan terbesar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, Shuraih bin Hani datang kepada Aisyah untuk bertanya soal mengusap sepatu atau khuf. Aisyah meminta Shuraih untuk lebih baik mendatangi Ali. Karena dalam persoalan ini Ali pernah melihat langsung bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap sepatunya di waktu safar bersamanya. Ali juga pernah memuji mertuanya seraya mengakui kecerdasan serta ketangkasannya dalam memimpin umat. Beliau berujar, andai jabatan khalifah dapat diduduki perempuan, niscaya Aisyahlah orangnya. Alawi bin Abdul Qadir As-Seggaf, Aisyah Ummul Mukmin. Mausu'ah, Ilmiyah, An Hayatiha. Arab Saudi, Muasasah Edurar Asaniyah, 2013. Hal 325. Demikianlah catatan sejarah antara Aisyah dan Ali, di mana keduanya memiliki pandangan politik yang berbeda, akan tetapi tetap bersama-sama mendamaikan umat, merawat kesatuan dan saling menjunjung tinggi rasa hormat satu sama lain. والله أعلم بالصواب.